Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas apa yang kira-kira sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar setelah mungkin 1-2 minggu terakhir tidak kita lakukan update, dan juga apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Kita bakalan melakukan update, dan untuk sementara sebenarnya masih sesuai dengan skenario yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, dan kita bakalan bahas apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,07 triliun dolar atau naik sekitar 0,47%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, walaupun dominan itu berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan menjadikan hari ini Toncoin sebagai top performer dengan kenaikan 3,61% menuju 2,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bakalan lakukan update dulu untuk Bitcoin Rich List. Kita pengen lihat para wallet terbesar yang memegang Bitcoin ini sedang ngapain sih sekarang. Nah, kalau kita lihat di top 100 teman-teman, maka secara sekilas ketika saya screening tadi, saya masih menemukan sebenarnya mirip seperti yang kita pantau terakhir kali, bahwa mereka ini antara sedang berada dalam fase hold atau melakukan akumulasi. Sekali lagi, kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya exchange. Oke. Nah, kita mau melihat yang selain exchange. Seperti yang nomor 18 di sini, kita melihat ada penambahan 6.153 Bitcoin. Kalau bagi kalian itu tidak seberapa, kalian bisa scroll sedikit ke bawah. Di nomor 21 ada penambahan 27.460 Bitcoin. Transaksi terakhirnya kalau kalian perhatikan itu di bulan Agustus tanggal 30 kemarin. Kemudian, kalau kita scroll lagi ke bawah, kita juga menemukan ada beberapa yang melakukan akumulasi kecil-kecilan, seperti di nomor 38, penambahan 591, penambahan 209, kemudian di sini ada minus 507 Bitcoin, di sini ada plus 159, di bawahnya nomor 55 ini ada plus 16.224 Bitcoin, kemudian di sini plus 1.500 Bitcoin, nomor 62 plus 12.950 Bitcoin. Dan kalau kalian scroll ke bawah, ini tidak ada yang melakukan distribusi selain yang walletnya para exchange gitu ya. Selain itu mereka masih dalam keadaan hold semuanya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita lihat di top 100, antara mereka masih dalam keadaan akumulasi atau hold. Nah, kita coba lihat halaman-halaman berikutnya sampai ke top 500 gitu ya. 1 sampai 500. Nah, kalau untuk 101 sampai 200, kita melihat malah sama sekali tidak ada pergerakan, tidak ada transaksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, sehingga semuanya masih dalam keadaan hold. Sedangkan untuk halaman ketiga, kita melihat ada yang menambahkan 7.688 Bitcoin, di sini ada yang plus 6.771, di sini ada plus 6.700, di sini ada plus 6.159, di sini plus 6.000, di sini plus 5.890, dan sisanya dalam keadaan hold. Kemudian di sini ada plus 5.936, plus 5.000, plus 5.000, plus 5.000. Malah kalau kita perhatikan ya teman-teman, halaman ketiga dan keempat itu justru lebih aktif transaksinya daripada yang halaman kedua. Di sini juga menambahkan 4.378, 4.352, dan sisanya dalam keadaan hold. Nah, yang terakhir di halaman kelima, kita juga melihat kembali ada penambahan 4.000 di sini. 3.500, 3.400, 3.400, 3.300, 3.300, 3.200, dan sisanya dalam keadaan hold. Sekali lagi teman-teman, ini menunjukkan bahwa dari nomor 1 hingga nomor 500 wallet terbesar Bitcoin itu cenderung masih dalam keadaan akumulasi atau hold. Kita jarang sekali melihat ada yang distribusi, adapun itu angkanya tidak sesignifikan akumulasi yang terjadi. Nah, kalau kita lakukan update per minggu seperti ini, sepertinya mungkin bukan sesuatu hal yang besar ya, ketika kita melihat ada penambahan 16.000 Bitcoin, ada yang plus 5.000, ada yang plus 4.000, mungkin kalian merasa, tapi kok Bitcoin kan stoknya sampai jutaan gitu, ada 21 juta. Kalau cuma penambahan ribuan mah nggak seberapa. Oke teman-teman, tapi perlu kalian ingat bahwa ini kita update-nya per minggu. Setiap minggu ada puluhan ribu Bitcoin itu diakumulasi. Dan kalian harus tahu bahwa stok Bitcoin itu fix, teman-teman.
21 juta Bitcoin itu sudah final. Tidak bisa diganggu gugat. So, sampai kapanpun angkanya bakalan segitu. Dan akumulasi terus-menerus terjadi. Jadi cepat atau lambat, supply Bitcoin itu pasti akan menjadi sangat tipis. Sehingga ketika nanti demand sudah kembali datang, oke, apalagi ketika kita masuk ke fase euforia, di mana para dumb money atau orang-orang yang mungkin masuk belakangan yang biasa ke bagian cuci piring mulai start untuk masuk hanya karena melihat teman-temannya udah pada profit 100%, ada yang profit 300%, kan pengen kebagian juga dong. Nah, mereka yang biasanya masuk terakhir. Teman-teman juga mungkin di cycle sebelumnya merupakan salah satu yang termasuk seperti itu. Masuknya mungkin ketika di all time high karena mungkin melihat di sekitaran kalian itu semuanya berbicara seputaran kripto dan semuanya dalam keadaan cuan, sehingga kalian penasaran dan kemudian ikutan masuk. Nah, itu sudah tanda-tanda fase euforia, teman-teman. Di mana-mana kalian akan ketemu orang bahas soal kripto, di mana-mana orang bakalan invest ke kripto. Nah, itu udah pertanda tuh bahwa kita udah masuk ke fase euforia. Dan untuk sekarang, kita sama sekali tidak melihat hal tersebut terjadi. Dan saya mungkin lumayan yakin juga bahwa teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu, bahwa di sekitaran kalian tidak ada lagi sekarang orang-orang ngomongin soal kripto. Adapun kalau misalnya kita mau bahas kripto, orang malah kayak skeptis sekarang jatuhnya dan mengatakan, loh, kripto kemarin bukannya jatuh terus ya harganya. Nah, justru pada saat itu teman-teman biasanya adalah saat-saat yang baik untuk akumulasi, karena para dumb money tersebut lagi nggak tertarik gitu. Yang tertarik membeli sekarang itu hanya para long term holder, para smart money, itu belinya sekarang, akumulasinya sekarang. Mereka akumulasinya di bear market, distribusinya nanti di bull market. Jangan kalian balik, jangan akumulasinya nanti sudah di top dari sebuah bull market, distribusinya justru di bear market. Jadi kalian jatuhnya malah loss gitu kan. Jadi itu adalah sedikit banyak teman-teman yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai salah satu indikator juga untuk kalian kalau misalnya mau tahu gitu, kira-kira kapan saya harus keluar gitu ya, kapan saya harus masuk, yaitu kalian bisa lihat dari sentimen gitu. Di sekitaran kalian aja, nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kalian bisa melihat, ada nggak masih yang ngomongin soal kripto? Ada pun mungkin yang memang mereka sudah invest dari dulu, yang memang sudah mengerti soal kripto, tapi saya nggak ada lagi gitu loh. Tapi itu yang saya rasakan. Apakah kalian merasakan hal yang sama juga? Kalau iya, mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian sebagai perspektif saja teman-teman, mungkin kalian sebagian sekarang merasa, kok bosen banget nih invest di Bitcoin. Katanya merupakan aset yang high risk, high return, yang pergerakannya sangat cepat. Tapi kok yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir, pergerakannya sangat kecil persentasenya. Nah, yang perlu saya ingatkan kembali ke teman-teman bahwa kalau kita ambil contoh, di tahun 2017 kemarin, Bitcoin itu teman-teman bisa menghasilkan gains sebesar 950%. 950% hanya dalam kurun waktu 5 bulan, teman-teman. Oke, 5 bulan saja kita bisa melihat gain 950%. Jadi yang mau saya sampaikan apa? Memang sekarang kita berada di fase yang membosankan, yaitu adalah fase antara kita berada di bottom sebuah bear market, atau kita baru mau masuk fase kapitulasi, atau kita sudah memang masuk ke fase awal sebuah bull market. Ketiganya merupakan memang fase yang membosankan, secara historis kita tahu itu. Yang baru akan menyenangkan adalah ketika kita sudah masuk start fase optimism, kemudian kita sudah masuk ke fase euforia, nah itu udah saat-saat kita panen itu. Dan biasanya dalam beberapa bulan saja kita bisa melihat harganya meroket luar biasa tinggi. Nah, apakah kita akan kembali melihat gain sebesar 950% dalam waktu 5 bulan? Ya, mungkin tidak gitu ya. Kita mungkin harus lebih realistis mengatakan bahwa market cap Bitcoin sekarang udah jauh lebih besar daripada 2017. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar 200-300% atau 400 sampai 500% dari harga sekarang, menurut saya masih cukup make sense, teman-teman. Karena sekarang kita masih di sekitaran angka 20-an ribu dolar, oke? Jadi kalau misalnya kita anggap atau expect top dari bull cycle berikutnya, topnya berada di kurang lebih angka 100.000 sampai 150.000, maka itu harusnya merupakan gains 400 sampai kurang lebih 500% dari sini. So, 400 sampai 500% sebagai target bull market kita berikutnya menurut saya cukup realistis. Dan sekali lagi, tidak ada kewajiban bagi kalian teman-teman untuk menjual persis di top gitu. Kalau kita sudah start melihat memang ada indikasi euforia terjadi di mana-mana, maka hal yang terbaik yang bisa dilakukan gitu ya, yang paling safe adalah kita mungkin scaling out gitu. Kita taking profit tapi kita tidak jual semuanya.
Kita take profit sebagian supaya amit-amit kalau ternyata memang kita sudah berada di top, at least kita sudah sempat taking profit, teman-teman. Oke, kalau misalnya mau lebih amannya lagi, ketika kita sudah tembus ke all time high, kalian sudah start untuk taking profit sedikit demi sedikit. Misalnya setiap $10.000 kenaikan, kalian take profit 10%, take profit 10%, take profit 10%. Ya mungkin itu bukan suatu teknik yang bisa membuat kalian menghasilkan gains yang paling banyak, tapi itu yang membuat kalian kemungkinan akan terhindarkan dari menjual terlalu lambat gitu. Kalian pasti pengen menghindari menjual terlalu cepat, tapi jangan menjual juga terlalu lambat, teman-teman. Kalau terlalu lambat, kalian bisa saja sudah beli dari bear market, hold sampai ke top bull market karena kalian masih greedy, nggak mau jualan, justru kembali ke bear market lagi dan kalian kembali break even. Nggak jadi cuan, malah justru kembali ke harga semula. Nah, itu tentunya kalian tidak mau terjadi ke kalian karena sekali lagi tujuan kita invest di sini kan untuk menghasilkan aset yang lebih besar, teman-teman. Bukan untuk nge-hold terus-menerus. Tujuan utamanya kan memang untuk menghasilkan gains. Nah, kalau misalnya sudah dikasih gains-nya, ya kita juga harus realistis gitu. Ketika kita sudah melihat memang ada indikasi bahwa kita mendapatkan ada fase euforia, kita sudah harus start untuk keluar. Karena kita nggak bakalan tahu topnya di sebelah mana, teman-teman. Oke, kecuali memang kalian punya niatan, Bitcoin ini bakalan saya hold 1 atau 2 dekade ke depan kok, jadi nggak masalah. Ya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang masih dalam fase pengen mengumpulkan aset gitu ya, pengen besarin jumlah equity kalian, ya mungkin kalian harus melakukan taking profit. Itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Teman-teman, ini adalah kenapa saya sampaikan di video kemarin bahwa saya pribadi masih nge-hold posisi long yang saya buka di sekitaran area di sini. Untuk teman-teman yang melakukan copy trade dari saya di Fairdesk harusnya mengetahui hal tersebut karena posisi tersebut belum saya tutup. Adalah karena pertama saya melihat memang akan ada pullback yang lebih dalam ke atas, atau bahkan kita bisa kembali reverse nyampe ke area high terakhir. Ini yang saya sampaikan persis di video kemarin. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan, mungkin bisa tonton dulu video kemarin. Nah, kemudian yang kita lihat sekarang apa yang terjadi adalah Bitcoin sepertinya sangat amat kesulitan, teman-teman, untuk mampu menjebol dari area trendline di sini. Oke, kita berkali-kali mencoba. Ini kita mungkin bisa jadikan sebagai percobaan pertama, ini percobaan kedua, percobaan ketiga, tapi ketiganya masih belum berhasil. Sekali lagi teman-teman, sebelum kita mampu jebol di atas area trendline di sini, maka kita masih harus mengatakan bahwa kita masih berada di struktur yang bearish. Kenapa? Karena kita masih sekali lagi constantly membentuk lower low dan lower high. Ini adalah lower high terakhir, lower low terakhir. Ini bisa menjadi lower high yang terbaru, teman-teman. Karena high di sini masih lebih rendah dari ini. Gitu kan, dan kita masih berpotensi untuk membentuk lower low baru. Sekali lagi ini juga yang sudah saya sampaikan di video terakhir, teman-teman. Nah, lalu apakah berarti kita harus langsung short dari sini? Ya belum tentu, teman-teman. Kalau misalnya kalian temukan ada setup yang bisa kalian manfaatkan, ya silakan. Karena ya tentunya untuk sekarang, kalau sekarang ya teman-teman ditanya lebih make sense buy atau sell, mencari short atau long, ya lebih make sense tentunya mencari untuk short atau sell. Kenapa? Karena kita sedang berada di area major resistance berupa trendline di sini. Oke? Tapi apakah wajib kalian ambil? Tidak juga. Kalau misalnya kalian memang merasa tidak yakin bahwa kita akan kembali drop, ya tidak usah ambil gitu. Nah, kalau bagi saya sederhana, teman-teman. Kalau saya pribadi masih nge-hold posisi long saya. Karena saya masih hold posisi long saya, otomatis saya untuk sementara tidak juga mencari peluang untuk short. Saya masih akan handle posisi long saya di sini. Nah, tetapi kalau misalnya memang saya mendapatkan ada indikasi lebih lanjut bahwa kemungkinan besar kita bakalan kembali reverse ke bawah, salah satunya adalah mungkin dengan kita mampu jebol di bawah area trendline yang terbentuk di sini. Oke? Maka, ini kemungkinan saya akan keluar dalam keadaan profit tipis, teman-teman. Kalau kita mampu jebol di bawah area trendline di sini dan kemudian consolidate, maka posisi yang saya buka di sini akan saya close. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman yang berniat untuk short,
ini juga bagi saya merupakan setup yang paling konservatif atau paling aman gitu. Ketika kita sudah breakdown dari trend di sini, consolidate, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk short. Tetapi saya lebih prefer kalau misalnya kita dapatnya mungkin di atas angka 26.600. Kalau misalnya kalian dapat di sini, masih mungkin bisa diambil. Tapi kalau misalnya kalian dapatkan harga shortnya di sekitaran area 26.400 atau 300 di sini, menurut saya udah tidak terlalu make sense untuk diambil. Kenapa? Karena kalian short sudah mendekati area support terdekat di sekitaran 26.200 gitu. Oke. Nah, kalau ini memang jebol, ya selamat. Kalau misalnya kalian sempat short di sini, misalnya ini kita jebol, maka kita kemungkinan akan kembali nge-retest ke area dua low di sini. Pertama di sekitaran 25.300, yang kedua di sekitaran 24.900. Itu adalah dua target berikutnya yang bakalan dituju. Kalau ini kita jebol, kita akan nyampe ke sekitaran area 24.000 sampai 23.000 dolar. Oke, tetapi sebelum kita mampu jebol di bawah area trendline tersebut, maka hal yang kita lihat di sini masih berpotensi justru menjadi semacam konsolidasi berikutnya. Ini adalah konsolidasi terakhirnya. Oke, ini bisa kalian lihat. Mungkin kalian bisa katakan ini adalah bentuknya semacam penan. Oke, ada yang mengatakan mungkin ini bentuknya adalah semacam rectangle. Oke, terserah kalian, tapi ini adalah semacam konsolidasi yang kita lihat. Sama juga yang kita lihat di sini, bisa aja ini adalah konsolidasi berikutnya untuk kita kemudian breakout. Dan kalau ini yang terjadi, sekali lagi, ini berarti Bitcoin memberikan clue ke kita bahwa sepertinya mereka pengen move higher. Dan target berikutnya sudah ada pertama di sekitaran area di sini, 28.300-an. Next 30.000 dolar. Nextnya sudah area high terakhir. Ini yang bisa kita tuju berikutnya apabila trendline ini mampu kita tembus. Oke, so untuk pergerakan berikutnya akan bergantung terhadap price action berikutnya yang terjadi seperti apa. Baru dari sana mungkin clue berikutnya akan datang dari Bitcoin, dan dari sana mungkin kalian baru bisa ambil decision apa yang kalian akan lakukan berikutnya. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.